Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Prodi Perjalanan Wisata dengan nomor NIM 14095 19056. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi geografi mengenai Taman Wisata Matahari Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, kita lihat video mengenai cuplikan Taman Wisata Matahari di Bogor yuk. Let's go! Ya, selanjutnya di sini saya akan sedikit memberikan informasi umum mengenai kondisi geografis Kota Bogor, ketinggian tanah di Kota Bogor, iklim, wilayah administrasi, keadaan alam Kota Bogor, tipe tanah dan flora fauna di Kota Bogor. Selanjutnya ada potensi wisata atau 3A, atraksi, amenitas, aksesibilitas. Selanjutnya ada kondisi yang dimaksud ini adalah kondisi topografi, demografi dan psikografi. Mau tahu lebih lanjut? Lihat videonya ya. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kondisi geografis Kota Bogor. Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106 derajat 43 bintang timur sampai 106 derajat 51 bintang timur dan 6,30 derajat lintang selatan sampai 6,41 lintang selatan. Kedudukan geografi Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan DKI Jakarta, merupakan potensi yang strategis untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional dan industri perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata. Nah, selanjutnya jarak Kota Bogor dengan Kota Jakarta kurang lebih hampir 60 km dan dengan Kota Bandung sekitar 120 km. Hal ini menjadi potensi yang sangat strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, ekonomi dan jasa pusat kegiatan nasional lainnya. Berdasarkan hasil foto udara diketahui sebagian dari kota wilayah Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun kecuali wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah. Nah, itu adalah potensi wisata yang ada di Kota Bogor. Nah, selanjutnya ada ketinggian Kota Bogor. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum sekitar 190 meter dan maksimum sekitar 330 meter dari permukaan laut. Itu daerah yang cukup tinggi dan Bogor itu terkenal sebagai kota yang sangat dingin. Nah, selanjutnya ini ada iklim. Iklim Kota Bogor terletak pada ketinggian 190 sampai 130 meter tadi dari permukaan laut. Udara relatif sejuk atau dingin. Nah, dengan suhu udara rata-rata setiap bulannya sekitar 26 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya kurang lebih hampir 70%. Suhu rata-rata terendah di Bogor itu sekitar 21,8 derajat Celcius
paling sering terjadi di bulan Desember sampai dengan Januari, karena arah mata angin dipengaruhi oleh angin muson. Bulan Mei sampai bulan Maret dipengaruhi oleh muson barat. Nah, di bulan Desember sampai Januari itu muson biasa. Nah, Bogor juga terletak di kaki Gunung Gede dan Gunung Salak, sehingga sangat akan kayak hujan orogapi, angin laut, dan membawa banyak uap air masuk ke dalam pedalaman dan naik secara mendadak ke wilayah Bogor, sehingga uap air langsung terkondensasi dari uap itu menjadi hujan. Hampir setiap hari turun hujan di kota Bogor dalam 1 tahun atau sekitar 70%. Makanya juga kota Bogor itu disebut sebagai kota hujan. Keunikan iklim lokal ini dimanfaatkan oleh para perencana kolonial Belanda dengan menjadikan Bogor sebagai pusat penelitian botani dan pertanian yang diteruskan hingga sekarang gitu. Nah, selanjutnya nih ada wilayah administrasi. Luas wilayah kota Bogor sebesar 11.850 hektar, terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian secara administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan, dan 37 desa. 5 diantaranya termasuk desa tertinggal, yaitu desa Pamayonan, Genteng, Bulang Bangjaya, Mekarwangi, dan Sidang Rasa. 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT, dan dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor, yaitu sebagai berikut. Nah, luas wilayahnya dibagi sebagai berikut ya. Oke. Nah, selanjutnya ada keadaan alam kota Bogor. Secara garis besar, kota Bogor itu adalah dataran tinggi. Wilayah kota Bogor dialiri oleh 2 sungai besar, yaitu Ciliwung dan Sungai Cisadane. Nah, dari kedua sungai tersebut saja bisa dijelaskan bahwa kualitas air tanah di kota Bogor itu terbilang cukup baik. Jadi gitu, dengan adanya 2 sungai dan di dataran tinggi, maka kualitas airnya di daerah kota Bogor itu sangat baik gitu. Keadaan alam, air, dan sekitarnya dengan kontur tanah itu sangat baik. Nah, selanjutnya ada tipe tanah. Kemiringan kota Bogor terbesar antara 0 sampai 15 derajat. Dan sebagian kecil daerahnya mempunyai kemiringan antara 15 sampai 30%. Jenis tanah hampir seluruh di wilayah kota Bogor adalah coklat kemerahan dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dan tekstur tanah yang halus ya, bersifat agak peka terhadap erosi gitu. Nah, selanjutnya ini ada flora dan fauna di kota Bogor. Nah, sumber daya alam manusia berupa flora dan fauna ditemukan di kota Bogor. Sejumlah tanaman tropis yang langka dapat ditemukan di Kebun Raya Bogor, yang dikenalkan oleh koleksi tanaman tropis yang paling terlengkap di dunia. Selain itu, tanaman sayuran dan buah-buahan serta tanaman hias dan tanaman obat-obatan juga tumbuh secara bebas di kota Bogor ini. Masih banyak yang diusahakan oleh masyarakat, terutama Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat. Jadi daerah Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat ini sangat memanfaatkan hasil alam berupa tanaman-tanaman hias, tanaman-tanaman langka, dan itu sebagai mata pencarian. Jadi flora dan fauna ini itu masih sangat bagus gitu di kota Bogor karena keadaan alam atau suhu udara yang sangat baik di sana. Jadi untuk melakukan atau mengembangbiakan atau menumbuhkan sayur-sayuran atau tanaman-tanaman sangat bagus dengan kondisi alam seperti itu di kota Bogor. Nah, ini bagian intinya nih. Jadi potensi wisatanya di kota Bogor itu juga sangat penting bagi warga Bogor. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang perlu diberdayakan di Bogor, karena selain sebagai sumber penerimaan atau dana pemasukan daerah, di situ juga sebagai salah satu pengembangan dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Bogor. Nah, di sini ada sedikit salah satu data yang menjelaskan objek daya wisata dari tahun 2001. Daerah Bogor itu memiliki daerah kunjungan wisata yang paling besar. Ini adalah salah satu penjelasannya objek wisata di daerah Bogor apa aja yang menjadi salah satu
uh, objek wisata yang sangat digemari atau sering dikunjungi di akhir pekannya kayak gitu. Jadi kayak wajib banget datang ke Bogor karena Bogor itu adalah memiliki potensi wisata yang sangat baik dengan keadaan alam yang masih sejuk, dengan keadaan alam yang masih segar. Jadi merupakan Bogor salah satu tempat yang paling sering dikunjungi gitu. Nah, ini bagian intinya nih. Jadi potensi wisatanya di Kota Bogor itu juga sangat penting bagi warga Bogor. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang perlu diberdayakan di Bogor karena selain sebagai sumber penerimaan atau dana pemasukan daerah, uh, di situ juga sebagai salah satu pengembangan dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Bogor. Nah, di sini ada sedikit salah satu data yang menjelaskan objek daya wisata dari tahun 2001. Daerah Bogor itu memiliki daerah kunjungan wisata yang paling besar. Ini adalah salah satu penjelasannya objek wisata di daerah Bogor apa aja yang menjadi salah satu uh, objek wisata yang sangat digemari atau sering dikunjungi di akhir pekannya kayak gitu. Jadi kayak wajib banget datang ke Bogor karena Bogor itu adalah memiliki potensi wisata yang sangat baik dengan keadaan alam yang masih sejuk, dengan keadaan alam yang masih segar. Jadi merupakan Bogor salah satu tempat yang paling sering dikunjungi gitu. Nah, selanjutnya ada potensi unggulan atau 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Jadi saya akan membahas tentang yang atraksi dulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang atraksi. Jadi, Taman Wisata Matahari adalah tema yang saya pilih, memiliki wahana yang didesain untuk memberikan pelayanan kepada pengunjung atau pelayanan yang meliputi tujuan kegembiraan dan juga edukasi di Taman Matahari ini. Ada water park, arung jeram, water ball, dino park, Citraland, Flying Fox, dan lain-lainnya. Nah, di Taman Wisata Matahari ini juga banyak lagi yang utama, kayak ada kebun binatangnya, ada mini zoo-nya, memperlihatkan kayak memberikan edukasi kepada tamu-tamunya, kayak menjelaskan bahwa selagi kita jalan-jalan kita juga harus memberikan edukasi yang baik untuk anak kita kayak gitu penjelasannya. Terus di situ ada juga tentang pengembangan atraksi yang dilaksanakan dengan mengembangkan atraksi children zoo, perahu wisata, dan paket edukasi. Jadi nggak kita cuma jalan-jalan, kita juga mendapatkan edukasi yang baik selama liburan gitu. Makanya Taman Matahari ini bisa disebut sebagai tempat yang paling sering dikunjungi di akhir pekan atau di libur semester gitu, karena selagi kita liburan kita juga mendapatkan edukasi yang gak disediakan oleh tempat wisata lain gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aksesibilitas atau akses menuju tempat wisata tersebut. Jadi, Taman Wisata Matahari merupakan wisata yang sangat menarik karena faktor letaknya yang berada di Kota Bogor. Di antara kesibukan kota metropolis, ternyata masih banyak orang yang sempat berwisata ke sana di setiap akhir pekannya. Nah, untuk akses menuju tempat wisata tersebut atau wisata Taman Matahari itu, kita bisa menggunakan dua jenis fasilitas umum, antara lain kita kereta. Habis dari menggunakan kereta itu kita bisa naik angkot untuk sampai tempat wisata tersebut. Nah, yang kedua itu ada kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Nah, kayak gitu aksesibilitasnya dengan kisaran waktu dari daerah Ciawi sampai Taman Matahari itu sekitar 15 sampai 20 menit untuk sampai tempat wisata Taman Matahari tersebut. Nah, kalau misalkan dari stasiun kereta menggunakan angkot itu sekitar 20 sampai 25 menit itu. Kalau misalkan tergantung kondisi lalu lintas yang ada di sana. Biasanya di tiap minggunya itu Kota Bogor adalah daerah wisata yang sering atau paling banyak digemari di akhir pekannya dan banyak dikunjungi oleh masyarakat dari kota Jakarta maupun dari kota Bandung atau daerah-daerah sekitarnya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kondisi topografi, demografi, dan psikografi. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang topografi.
Kota Bogor itu memiliki wilayah dan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian yang sangat bervariasi. Ketinggian minimumnya sekitar 190 meter dan ketinggian maksimumnya itu sekitar 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar yang memiliki kemiringan 0 sampai 2%. Terus untuk luas datarannya itu sekitar 1763,94 hektar dan tersebar menjadi 6 kecamatan. Nah, di sini 6 kecamatan dengan tingkat kemiringannya akan saya masukkan di atas ini. Oke, itu. Nah, selanjutnya itu ada demografi. Oke, demografi atau bisa dijelaskan bahwa penduduk Kota Bogor pada tahun 2012 terdapat sebanyak 1.004.831 jiwa yang terdiri dari 510.884 orang laki-laki dan sebanyak 493.947 orang perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2012 bertambah sekitar 37.433 orang dan meningkat sebanyak 3,87% dengan luas wilayah 118,50 km persegi. Kepadatan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2012 mencapai 8.480 jiwa per kilometer persegi. Jumlah rumah tangga di Kota Bogor sebanyak 243.665 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang. Nah, ini ada sedikit penjelasan tentang luas wilayah, jumlah RT RW, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Bogor. Nah, selanjutnya juga dijelaskan bahwa piramida Kota Bogor di tahun 2012 nanti bakal saya taruh sini ya. Oke, gitu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan yang terakhir mengenai psikografi. Ini data yang diambil setelah tahun 2012 atau 2013, hari kedua pasca Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah, pengunjung Taman Wisata Matahari atau TWM mencapai 6.000 orang lebih. Sebagian besar pengunjung berasal dari Bogor hingga luar Jabodetabek seperti Banten, Cirebon, Karawang, dan Serang. Manajer pemasaran Taman Wisata Matahari, Sumiyaji, menyatakan jumlah tersebut melebihi jumlah hari biasa yang mencapai 4.000 sampai 5.000 pengunjung. Nah, jumlah pengunjung hari ini mencapai 6.000 orang. Pengunjung tidak hanya berdatangan dari Jabodetabek melainkan hingga keluar Jabodetabek. Dia mengatakan pada hari libur Lebaran tahun ini pihak TWM menargetkan jumlah pengunjung yang datang ke tempat rekreasi wisata tersebut meluas hingga ke Jawa Barat, tempat destinasi wisata lainnya. Nah, kayak gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan mengenai Taman Wisata Matahari. Nanti di sini saya akan masukin peta Taman Wisata Mataharinya. Oke, apa aja yang ada di sana, alamat lengkapnya, dan fasilitas apa aja yang ada di sana. Oke, nanti saya akan masukin dan mungkin cukup sekian hasil sistem informasi geografi yang saya sudah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kurang puas bisa di like atau di komen atau di subscribe untuk mengingatkan bahwa video yang saya tampilkan ini baik buruk atau kurang lebihnya bisa di komen di bawah sini. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut, jangan lupa like, komen, dan subrek.